kembali lagi di podcast Broman edisi Ngerit. Ngobrol seru guru dan murid bareng saya Keisha Anissa Putri. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih guys, yaitu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Al Ihsan. Halo Bapak, gimana nih Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan semua siswaman baik semua. Alhamdulillah Bapak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya Bapak. Ya, amin. Nah Pak, hari ini kita bakalan ngobrol yang seru-seru nih Pak mengenai ANBK. Iya. Jadi menurut Bapak, apa itu ANBK dan apa sih tujuan utamanya untuk madrasah? Iya. ANBK itu ada kepanjangannya. Itu asesmen nasional berbasis komputer gitu kan. Ya. Nah, itu kalau dulu sebagai pengganti dari ujian nasional. Namun ANBK tidak seperti ujian nasional yang sifatnya sebagai penentu kelulusan. Tapi dia hanya sebatas untuk pemetaan kemampuan literasi siswa. Jadi tujuannya adalah secara nasional dia untuk memetakan kemampuan literasi, baik literasi membaca maupun literasi numerik untuk seluruh sekolah di Indonesia. Jadi yang dinilai itu bukan siswanya, tapi lembaganya, sekolahnya. Sudah sebatas mana kemampuannya, nanti ada raportnya. Dan raportnya ini menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan ke depan. Itu. Nah Pak, untuk sejauh ini bagaimana kesiapan madrasah kita dalam menghadapi ANBK tahun ini Pak? Oh iya. Kalau persiapan, ya sebenarnya pemerintah juga tidak mengharapkan persiapan khusus ya. Ya. Karena ini hanya sebagai sampel aja ya. Jadi kita tetap mengikuti aturan ya. Untuk peserta itu kita tidak menyiapkan, tetapi kita hanya mengirim data dan nanti dari pemerintah akan memilih siswa yang mewakili tiap sekolah itu. Nah, itu pemilihannya itu berdasarkan umur biasanya ya, untuk tingkat kelas 11. Jadi bukan karena faktor misalnya karena nilai baik atau enggak, dia tidak ngelihat ke situ dasarnya. Ya, acak ya Bapak? Iya, acaknya juga di basisnya umur dulu. Yang paling lama umurnya, paling ya bukan tua ya. Ya paling lama di kelas 11 itu siapa? Nanti diambil 50 siswa sebagai peserta dengan 45 peserta utama, 5-nya cadangan. Nah gitu. Ya, Bapak. Di persiapan kita nanti hanya menyampaikan sosialisasi ke siswa tentang bahwa mereka itu akan menjadi peserta. Artinya nanti siswa ini akan mereka yang bertanggung jawab nanti karena sebagai duta dari MAN untuk mewakili sekolah sebagai peserta ANBK. Iya. Gitu ya Bapak. Iya betul. Bapak, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh madrasah dalam mempersiapkan ANBK, baik dari sisi kurikulum dan sarana maupun prasmanan? Iya, kalau kita persiapan khusus itu ya, kita dasarnya tadi, raport ANBK tahun sebelumnya, kita mengevaluasi di situ nampak ya, apa kelebihan kita, apa kekurangan. Nah, pada yang sifatnya kekurangan kita perbaiki, gitu ya. Jadi dia mencatat dan menilai apa yang jadi kekurangan pada lembaga ini, dalam segi pembelajarannya, kemudian sikap siswanya seperti apa. Nah, itu. Jadi kalau persiapan khusus ya tidak ada. Hanya kita mempersiapkan siswanya supaya nanti ketika pada hari H dia sudah siap. Jadi nggak ada, dan pemerintah pun tidak menganjurkan untuk mempersiapkan
sendiri dengan cara ada belajar tambahan dan les khusus nggak ada. Tetapi nah untuk demand ini, untuk materinya kita ada bahannya, latihan soal-soalnya. Kenapa? Karena kalau soal ini tidak umum sifatnya, ya, jadi jarang juga diujikan secara di sekolah-sekolah pada mata pelajaran, nggak ada di mata pelajaran soalnya, gitu ya. Maka ya ada contoh soalnya. Nah, untuk siswawan itu kita fasilitasi dengan buku-buku soal itu ada di perpustakaan. Bagi mereka yang menginginkan contohnya, silakan meminjam. Itu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Nah, Pak, kira-kira bagaimana peran wakil kepala madrasah bidang kurikulum dalam menyatukan ANBK ke dalam proses pembelajaran harian, Pak? Oh iya. Ya, untuk menyatukan materi-materi yang ada di ANBK itu umumnya bukan materi secara langsung menyinggung mata pelajaran. Dia satu sama lain kadang saling berkaitan. Jadi ya di sini guru lebih mengutamakan literasinya. Ya, artinya apa? Kelemahan dari siswa kita tuh hanya tahu hal-hal yang sifatnya langsung diberikan. Nah, kadang kan pada bentuk soal-soal literasi itu kita dibimbing dulu dengan cerita-cerita mungkin ya seperti itu dalam mengerjakan soal. Nanti siswa baru bisa menyimpulkan. Nah, jadi kami mengharap kepada Bapak Ibu guru yang mengajar, ya jangan hanya ketika memberi latihan soal-soal itu ya tidak harus langsung kepada pertanyaan. Paling tidak dia ada awalnya apa, mungkin didahului dengan cerita. Nanti ujungnya siswa itu berlatih menganalisis soal tadi, sehingga mereka tahu nih arahnya kemana, apakah nanti kepada hal yang sifatnya hitungan, ya matematika mungkin, berupa fisika ada juga yang literasi membaca ya sifatnya implisit ya, nggak kelihatan ada jawabannya, tapi nah itu disitulah ya penekanannya pada literasi, kemampuan bisa nggak siswa kita itu dari membaca itu nanti bisa menemukan informasi khusus yang tidak langsung tertulis. Nah, yang itu yang diinginkan oleh pemerintah, seluruh siswa ya bukan hanya membaca sesuatu langsung ada informasinya di situ, tetapi juga menginginkan membaca itu ya analisanya apa nanti bisa disimpulkan. Ya, kadang kita itu membaca ya sudah ada informasi tertulis ya sudah bisa ini maksudnya, tetapi kadang kita tidak tahu maksud lebih dalam dari informasi tadi apa. Nah itu ya kemampuan menganalisis itu yang kita inginkan ketika Bapak Ibu kita guru ngajar di kelas, hubungannya ke sana nanti. Oh iya. Nah Pak, apa saja sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi madrasah dalam penyelenggaraan ANBK Pak? Nah, ya. ANBK ini sebenarnya hanya contoh gitu ya. Oh, contoh. Sampel aja. Jadi dari kesekian ratus yang diambil ini kelas 11 yang di tengah itu. Jadi yang diambil kelas 11 saja untuk tingkat SMA atau MA. Maka sedangkan sampelnya hanya 50 orang. Gitu ya. Nah, di antara 50 ini kan nanti kita itu ketika ANBK pelaksanaan berbasis komputer. Ya. Sebagian mungkin mengenal komputer tapi mengoperasikannya ada yang belum paham. Kenapa? Karena lebih cenderung mereka itu terbiasa dengan gadget, dengan HP ngetiknya. Nah, kadang mereka belum tahu antara keyboardnya untuk komputer dengan keyboard yang ada di HP. Ya, kadang dia bingung. Nah, itu ya. Maka itu perlunya kita ada simulasi. Makanya sebelum pelaksanaan hari H ada simulasinya, ada gladi bersihnya
supaya apa? Supaya membiasakan siswa yang tadinya belum paham, Kurang bisa. iya, menjadi lebih paham lagi. Itu salah satunya kayak mungkin pengenalan perangkat. Ya, saya kira itu. Bapak, kan ANBK pesertanya tuh ujian di lab komputer ya Bapak? Iya. Nah, untuk madrasah nih Pak, bagaimana madrasah kita mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan perangkat atau jaringan internet Bapak? Iya. Ya memang ya itu termasuk salah satu permasalahan juga ya. Tapi ya kita punya dua komputer, bukan dua lab komputer. Nah di situ sudah ada perangkatnya. Cuman permasalahan kita kan ada sebagian komputer itu yang tidak layak lagi. Nah di sini kita mengatasinya itu pertama ya mungkin yang masih bisa kita perbaiki ya. Jumlah yang kita butuhkan itu sekitar 50 ya. Tetapi kalau 50 itu digunakan secara serentak maka dia tidak terpenuhi. Kenapa? Ya ada sebagian tadi komputernya udah tidak layak dipakai ya. Sehingga nanti mengurangi peserta yang bisa menggunakan tadi. Nah, jadi siasatnya kita tidak laksanakan dengan sekaligus, kita bagi per sesi sehingga dia bisa kebagian semua. Nah dari 50 kita pecah menjadi 2 ruang dan 2 sesi, maka terselamatkan semua peserta yang tidak kebagian perangkat komputernya tadi. Nah itu. Nah untuk masalah tenaga teknisi kita Diman ini ya dari dulu sudah melaksanakan kegiatan yang ujian di dalam lab menggunakan komputer ya. Kadang juga menggunakan perangkat lain Android. Nah itu kita punya teknisi-teknisi dan proktor yang handal. Jadi untuk hal itu kita tidak terlalu bermasalah karena rata-rata teknisi dan proktor kita sudah punya pengalaman di situ. Iya. Jadi ya kendalanya masih bisa diatasin. Iya, walaupun ada. Iya, Bapak kira itu. Ya, gitu ya Bapak. Iya. Nah, nih Pak, menurut Bapak sejauh mana sih ANBK mampu mencerminkan kualitas pembelajaran dan karakter didik kita di dalam madrasah, Pak? Ya, tentu bisa nanti kita capai apa yang kita inginkan, gitu kan? Karena sasaran akhirnya salah satu itu melihat karakter. Di situ ada survei nanti. Ya, setelah pelaksanaan BK selain mengerjakan soal sifat literasi, numerasi, ada survei karakter nantinya. Ya, nah, di sana melihat seberapa jauh ya dari karakter baik itu ya karakter dalam bersosialisasi dengan teman ya, bersosialisasi dengan guru dan warga. Nah, kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengarah kesimpulan bahwa oh seperti ini karakternya. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat hasilnya dan ke depan untuk bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan. Iya, seperti itu. Iya, betul. Kira-kira Bapak apakah hasil ANBK tahun-tahun sebelumnya nih Pak dimanfaatkan dalam pemanfaatan kurikulum di madrasah kita Bapak? Tentu. Salah satu tujuannya itu evaluasi, kita melihat di mana kelebihannya yang sudah kita capai, di mana kekurangan. Untuk hal yang sudah kita capai ya kita usahakan untuk ditingkatkan lagi kemampuan siswa kita di bidang literasi itu, karena nanti kedepannya akan berlanjut dia. Nanti soal-soal yang seperti ini nanti bisa jadi nanti ada di ya asesmen yang lain itu ya. Jadi kemampuan siswa kita itu yang diharapkan dari situ supaya bisa ada perbaikan dengan evaluasi dari raport-raport sebelumnya. Ya kita berharap
selalu ada peningkatan ya Hmm. untuk sekolah kita. Terakhir nih Pak, apa harapan Pak Ihsan terhadap peran ANBK dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ke depannya Bapak? Iya. ANBK ini memang untuk mengukur ya. Jadi dengan adanya ANBK, ya kalau dulu kan kita hanya bisa mengukur dengan nilai-nilai perorangan. Nah, dari ANBK ini bisa mengukur selain ya, kemampuan siswanya, juga bisa melihat dari kompetensi gurunya seperti apa, ya. Nah, dari situ kelihatan nantinya apa yang perlu ditingkatkan nanti. Kemampuannya tadi, terutama di literasi ini memang lagi ya, gencar-gencarnya pemerintah itu menginginkan supaya siswa di Indonesia itu kemampuan literasinya meningkat sehingga bisa sama dengan siswa-siswa yang ada di luar negeri. Iya. Ya, ini ANBK ini juga mengacu kepada asesmen-asesmen yang tingkat internasional, sehingga diharapkan nanti semua bisa berstandar internasional siswa di Indonesia dengan ANBK ini. Ternyata ANBK banyak manfaatnya ya Bapak. Sangat banyak. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya di Broman ya Bapak. Alhamdulillah sudah selesai podcast kita hari ini. Semoga apa yang diprogramkan dan diharapkan dapat terwujudkan ke depannya. Baiklah Sobat Broman, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan pantengin terus ya konten Broman. Baiklah, saya Keisha Anissa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.